Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku akan membahas soal-soal TWK yang hot dan full penalaran. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Yang menjadi cikal bakal tumbuhnya rasa nasionalisme pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya A. Transisi bangsa ke masa industri. B. Rasa memiliki antar sesama rakyat. C. Keinginan bangsa untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. D. Masuknya pengaruh Eropa ke Asia. E. Gerakan orang-orang bumi putra terpelajar. Nah, kita lihat dulu nih. Soalnya, apa sih yang jadi kata kuncinya? Di sini ada kata cikal bakal, awal mula tumbuhnya rasa nasionalisme. Kira-kira apa nih jawabannya? Baiklah, kita analisis dulu ya satu persatu choice-nya. Transisi bangsa ke masa industri ini enggak ya teman-teman, karena enggak ada hubungannya gitu. Kalau untuk choice A ini dia lebih ke perekonomian bangsa. Jadi dia enggak nyambung ya. Yang B, rasa memiliki antara sesama rakyat. Ini juga kurang lengkap gitu. Rasa memiliki apa gitu. Seharusnya dijelaskan dong gitu ya. Yang C, keinginan bangsa untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Oke, kita simpan dulu. Yang D, masuknya pengaruh Eropa ke Asia. Ini juga kurang tepat ya, karena di sini ada kata pengaruh Eropa. Tentu pengaruh Eropa ini justru bukannya menimbulkan rasa nasionalisme dong, karena ini kan budaya barat gitu. Oke, bisa ya. Yang E, gerakan orang-orang bumi putra terpelajar ini juga kurang tepat karena dia kurang lengkap ya. Ini gerakan apa gitu? Apa yang mereka lakukan untuk apa gitu? Jadi otomatis jawaban yang paling tepat itu yang C. Karena keinginan bangsa, kesamaan latar belakang budaya dan nasib untuk bebas dari penjajahan, untuk merdeka, itulah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya rasa nasionalisme. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Oke lanjut ya, kita ke soal yang kedua. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di era inklusif sekarang ini tentunya memiliki banyak keuntungan yakni seperti berikut. Kecuali A. Kemudahan dalam mendapatkan segala bentuk pelayanan. B. Persamaan perlakuan di mata hukum. C. Memiliki kesempatan untuk menjadi delegasi dalam suatu acara keorganisasian. D. Kemudahan dalam meraih prestasi. E. Memiliki kesempatan yang tak terbatas untuk bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, di sini ada kata inklusif. Jadi, inklusif itu artinya keterbukaan kelompok masyarakat, untuk toleransi dan menghargai budaya. Oke, jadi di sini kita lihat kata kuncinya. Di sini ada kata kecuali. Kalau kita lihat dari arti inklusif ini sendiri, ini dia menyangkut kelompok masyarakat ya, teman-teman. Kelompok masyarakat. Sedangkan di pertanyaannya ada kata kecuali, berarti kita pilih mana di antara opsi ini yang kira-kira nggak berhubungan dengan masyarakat. Dia lebih ke diri sendiri gitu. Oke, udah tahu kan kira-kira jawabannya? Ya, betul. Jawabannya yang D. Kenapa yang D? Karena kemudahan dalam meraih prestasi itu hasil dari usaha kita sendiri dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kalau kita perhatikan yang A, di sini ada kata pelayanan. Tentu pelayanan itu berhubungan dengan masyarakat. Dan yang B, persamaan perlakuan di mata hukum. Tentu ini juga berlaku untuk masyarakat.
C. Memiliki kesempatan untuk menjadi delegasi dalam suatu acara keorganisasian. Organisasi tentu dia lebih dari satu gitu kan, berhubungan dengan banyak orang. Yang E. Memiliki kesempatan yang tak terbatas untuk bekerja sama dengan bangsa lain. Bangsa lain ini juga dia besar gitu, nggak cuma diri sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, bisa ya teman-teman? Selanjutnya, nasionalisme merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Hal ini pun berdampak pada A. Nasionalisme menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Kompaknya seluruh masyarakat yang ada. C. Negara yang aman dan makmur. D. Patriotisme tidak lagi jarang ditemukan. E. Semakin tinggi rasa nasionalisme, semakin tinggi loyalitas kepada bangsa dan negara. Oke, di sini kita lihat kata kuncinya sebagai warga negara. Warga negara itu berarti diri kita sendiri ya, kita kembalikan ke kita. Kira-kira apa nih dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita punya rasa nasionalisme? Oke, kalau kita lihat di choice-nya, di sini aku pilih jawaban yang E. Kenapa yang E? Karena tentu saja kalau kita punya rasa nasionalisme yang tinggi, semakin tinggi pula lah loyalitas kita kepada bangsa dan negara. Kalau kita lihat yang A ini kurang tepat ya, teman-teman. Kurang tepat. Kan dia tanya apa nih dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan ini di sini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang B, di sini dia bukan sebagai warga negara ya. Di sini dia sebagai masyarakat. Kalau yang C juga kurang tepat karena dia di sini menyangkut negara. Dan yang D kurang tepat juga karena yang dibahas adalah nasionalisme bukan patriotisme. Begitu ya, teman-teman. Bisa ya? Nomor 4, sejatinya sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara merupakan salah satu wujud dari pengaktualisasian integritas nasional yang pada dasarnya merupakan pengamalan butir sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, kita lihat di sini kata kuncinya pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini siapa yang melakukan? Tentu saja pengabdian ini dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah. Oke. Nah, di antara sila-sila ini, mana nih yang berhubungan dengan pemerintah? Ya, udah tahu ya jawabannya. Jawabannya itu yang D, karena D ini dia berkaitan dengan demokrasi dan juga pemerintahan. Oke, bisa ya teman-teman? Selanjutnya nomor 5, pentingnya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan dalam bentuk A. Sistem anti korupsi yang kuat. B. Budaya organisasi yang baik. C. Pengelolaan sumber daya manusia yang optimal. D. Pengelolaan anggaran yang akuntabel. E. Karakter pegawai yang luhur. Nah, ini semua jawabannya bagus-bagus ya, teman-teman. Tapi untuk menjawabnya, kita kembali lagi ke pertanyaannya. Di sini ada kata menghindar dari tindakan penyuapan. Nah, tindakan penyuapan itu kan tuh KKN ya. KKN. Jadi, gimana nih cara menghindar dari KKN apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Nah, menurut aku jawaban yang paling bagus itu
Yang C. Kenapa yang C? Karena segala sesuatunya itu kan dimulai dari manusianya sendiri kan. Jadi kalau manusianya udah bagus, dia paham bahwa KKN itu perbuatan tercela, maka otomatis dia akan membentuk sistem anti korupsi yang kuat, budaya organisasi kerja yang baik, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan akan memiliki karakter yang luhur gitu. Jadi jawaban yang mencakup semua itu yang C. Gitu ya, bisa ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal TWK yang HOTS dan full penalaran. Untuk menjawab soal-soal model seperti ini tuh kalian harus banyak latihan karena dengan begitu kemampuan analisis teman-teman semua akan terasah. Ya, oke. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.